Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 849 sampai bab 850. Bab 849, termasuk kamu Ji Fei adalah seseorang yang dikagumi Si Bin. Bagaimana dia bisa ditunjukkan oleh orang lain dengan santai? Bahkan jika dia diarahkan pada dirinya sendiri, Si Bin bisa mengabaikannya demi keluarga Chu. Tapi dia tidak akan pernah mentolerirnya ketika diarahkan ke Ji Fei. Chu Qiang, harap berhati-hati saat berbicara. Suaranya dingin dan penuh peringatan. Namun, Chu Qiang mengabaikan peringatan itu dan menatap Si Bin. Apa hubungannya dengan keluarga Simu? Chu Ziguo menahan amarahnya dan menatap Chu Qiang, bertanya-tanya mengapa Chu Qiang begitu bersemangat. Ayah, punyaku dipukuli oleh anak ini. Ketika Chu Qiang melihat Si Bin mengabaikannya, Ji Fei menatapnya sambil mencibir. Chu Ziguo tertegun pada awalnya, dan kemudian wajahnya berubah suram seperti awan gelap. Dia memandang Ji Fei dan berkata, "Nak, apakah kamu memukuli anakku?" Matanya dingin, seolah selama Ji Fei mengaku, dia akan meminta seseorang untuk menangani Ji Fei secara langsung. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Dia mengenali Chu Ziguo sebagai anggota keluarga Chu. Memikirkan situasi keluarga Chu yang diperkenalkan oleh Si Dongpeng, saya sangat lelah. Bahkan menghina, apa maksudmu? Apakah kamu takut mengakuinya? Chu Ziguo meninggikan suaranya dan bertanya. Ji Fei menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak mengakuinya. Maksudnya itu apa? Karena bagaimana aku bisa mengalahkan putramu? Aku takut tanganku kotor jika memukul orang seperti dia. Nak, kamu sedang mencari kematian? Chu Qiang sudah sangat marah. Si Bin hendak berdiri, Ji Fei melambaikan tangannya. Buang-buang waktu saja berbicara dengan orang seperti ini. Wajah Chu Ziguo gelap seperti dasar pot. Tepat ketika dia hendak berbicara, Ji Fei langsung melambaikan tangannya, termasuk kamu. Chu Ziguo, hahaha. Setelah Chu Ziguo tertegun sejenak, dia tiba-tiba tertawa. Namun, dia tertawa dengan marah, menatap Ji Fei. Nak, kamu begitu sombong sampai berani memukuli seseorang tanpa mengakuinya. Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Chu Ziguo, harap berhati-hati saat berbicara. Kapan suamiku memukul orang-orangmu? Jangan meludahi orang di sana. Meskipun Si Dongpeng tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak bisa menerimanya ketika dia melihat Ji Fei begitu sombong dan berteriak dengan marah pada Chu Ziguo. Chu Ziguo menoleh untuk melihat Si Dongpeng. Apakah kamu berbicara kepadaku seperti ini? Dia sudah sangat marah ketika Chu Ziguo tidak datang untuk menyambutnya sekarang. Dan sekarang nada ini membuatnya semakin marah. Jika kamu tidak memiliki nada ini, apakah kamu masih ingin aku memohon padamu? Si Dongpeng mendengus dingin. Mendengus, Si Dongpeng? Apakah kamu lupa bahwa kamu ingin memintaku membantumu merawat orang? Chu Ziguo mencibir dan mengancam. Tentu saja aku tahu. Sebelum Si Dongpeng dapat berbicara, Ji Fei berbicara langsung. Chu Ziguo menatap dingin ke arah Phoenix di pelukan Ji Fei. Mungkinkah itu dia? Ji Fei mengangguk. Ya, itu dia. Hahaha. Chu Ziguo tertawa keras lagi. Bagus sekali, aku tidak akan mentraktirmu. Ketika Chu Ziguo mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan pengobatan, dia merasa sangat nyaman. Itu seperti seseorang yang dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain, menyaksikan hidup dan mati orang lain di tangannya sendiri, tetapi dirusak olehnya. Isi hati. Chu Qiang awalnya sedikit takut dengan kekuatan Ji Fei, tetapi sekarang dia mendengar bahwa dia ingin meminta keluarga Chu untuk merawat Phoenix, dan dia merasa percaya diri di dalam hatinya. Tampaknya di kereta, Ji Fei telah melupakan dua pengawal yang dia kalahkan dengan satu pukulan.
Dia mengambil satu langkah ke depan dan menunjuk Ji-Fei dengan tangannya. "Nak, kamu berbaring di tanah sekarang. Biarkan aku menghancurkanmu seperti anjing mati." Dan kemudian berbicara tentang cara menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Membayangkan dilempar ke tanah seperti kain lap untuk menyeka lantai membuat paru-parunya meledak karena amarah, dan seluruh tubuhnya menjadi gila karena amarah. Hal yang paling kejam adalah memaksa dirinya untuk melompat keluar dari jendela kereta berkecepatan tinggi. Memikirkan adegan di mana dia hampir menabrak pagar pembatas dan jatuh hingga mati. Dia masih sangat ketakutan, dan bahkan jantungnya berdebar kencang. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah saya. Tentu saja saya tidak akan melepaskannya. Phoenix marah dengan perilaku Chu Qiang dan memandang Ji-Fei. "Tuan, bahkan jika saya mati, saya tidak membutuhkan orang seperti ini untuk memperlakukan saya." Setelah Phoenix selesai berbicara, dia tidak bisa menahan batuknya yang hebat, dan bahkan mengeluarkan seteguk darah. Tangan Ji-Fei dengan lembut membelai punggung Feng Huang ke atas dan ke bawah untuk membantunya bernapas dengan lancar, dan Feng Huang akhirnya menarik napas. "Gadis bodoh, jika kamu marah pada orang seperti itu, untuk apa kamu bodoh?" Ji-Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sambil tersenyum. "Kritik Tuan benar. Phoenix hanya tidak ingin dia menundukkan kepala bangsawannya karena Phoenix." Setelah Phoenix selesai berbicara, dia terus batuk. Ji-Fei menepuk punggungnya dengan lembut lagi. "Oke, kamu tidak perlu mengurus hal-hal ini. Aku akan mengurusnya." Nadanya lembut, seperti orang dewasa yang menghibur anak nakal. Phoenix mengangguk. Pertukaran yang tampaknya romantis antara Ji-Fei dan Feng Huang dipandang sebagai pengabaian dan penghinaan di mata Chu Ziguo dan Chu Qiang. Pertama dia diabaikan oleh si Dongpeng, dan sekarang dia diabaikan oleh seseorang yang ingin membantunya. Terutama Chu Qiang, menurutnya Ji-Fei pantas mati. "Saya memintanya untuk meminta maaf." Namun alih-alih meminta maaf, dia malah mempermalukan saya seperti ini. Yang sangat keji. "Nak, jika kamu tidak segera meminta maaf padaku, wanitamu tidak akan pernah sembuh atau selamat." Ji-Fei tidak menunjukkan rasa takut dan hanya mengangkat alisnya dan menatap Chu Qiang dengan dingin. Melihat betapa hebatnya Ji-Fei, Chu Ziguo sangat tidak senang dan berkata sambil mencibir, "Dia telah diracuni oleh flu. Tidak ada obat dengan sifat panas untuk membantu mengeluarkannya dari tubuhnya. Itu tergantung pada kekuatan internal Anda untuk mempertahankannya. Itu adalah lengan belalang yang bertindak sebagai mobil, cepat atau lambat. Itu akan terjadi. Suatu hari kamu akan kehabisan bensin dan mati bersamanya." Setelah mengatakan itu, sudut mulutnya melengkung, dan dia menatap Ji-Fei, seolah dia yakin padanya. Ekspresi si Dongpeng dan si Bin sangat berubah, terutama ekspresi si Bin. "Chu Qiang, tolong biarkan ayahmu mengobati penyakitnya dengan bahagia. Kalau tidak aku akan mempersulitmu, Chu Qiang, untuk bergerak 1 inci pun di Su." Ketika Chu Qiang melihat si Bin memarahinya, dia juga sama marahnya. "Si Bin, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu memarahiku? Beraninya orang seperti kamu memarahiku. Kamu juga dikenal sebagai pemuda terbaik di Su." Dia benar-benar berlutut dan menjilatnya. "Anda?" Si Bin kesal dan ingin berbicara, tapi Ji-Fei menghentikannya. Si Bin memelototi Chu Qiang, wajahnya terbakar amarah. Ji-Fei memandang Chu Qiang. "Kamu baru saja bilang aku menabrakmu di kereta, kan? Kanan? Apakah kamu punya saksi?" "Saya." Chu Qiang terdiam sesaat, di mana dia bisa menemukan saksi. Mendengus, "Jika kamu tidak memukuli anakku, mengapa ada begitu banyak bekas luka di wajahnya?" kata Chu Ziguo dengan marah. Bibir Ji-Fei sedikit melengkung. "Mungkin anakmu punya masalah otak dan dia tidak bisa memikirkannya."
Ada yang salah dengan kepalamu? Chu Qiang segera membalas. Ji Fei tersenyum. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan kepalamu? Tentu saja tidak masalah, Chu Qiang melanjutkan. Ji Fei melihat keluar kerumunan. Bab 850 cara yang tidak menyakitkan. Nona Zian, menurut Anda apakah Chu Qiang terluka karena terjatuh atau karena saya? Semua orang di tempat kejadian segera mengikuti pandangan Ji Fei. Saya melihat Tang Zian dan Tang Hao berdiri di luar kerumunan. Pria itu mengenakan jas dan sepatu kulit, dan wanita itu mengenakan gaun malam ungu yang melengkapi namanya Zian. Dengan tulang selangkanya yang seputih salju terlihat, dia tampak mulia dan anggun, bahkan kehilangan kepolosannya di kereta. Menghadapi tatapan semua orang dan pertanyaan Ji Fei, ekspresi Tang Zian mulai berubah. Matanya terus tertuju pada wajah Chu Qiang, Chu Ziguo, Si Dongpeng, dan lainnya. Tang Hao di sebelahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dia sangat takut hingga kakinya lemah. Dia tidak mampu menyinggung keluarga Si Dongpeng atau keluarga Chu Ziguo. Jika dia menyinggung salah satu dari mereka, tubuhnya akan tergeletak di jalan malam ini. Tentu saja bukan kedua keluarga yang mengambil tindakan, karena tidak perlu ada yang mengambil tindakan. Ada banyak sekali orang yang menjilat kedua keluarga. Mata Chu Qiang tertuju pada wajah Tang Zian, dan dia perlahan melepas kacamatanya, memperlihatkan wajah merah dan bengkak. Zian, apa yang terjadi? Tahukah kamu? Jika kamu tidak tahu, jangan berbohong. Tang Hao mengingatkan dengan gugup. Dia takut satu kata pun akan melibatkan dirinya. Pengingatnya juga membuat Tang Zian ragu. Di kereta, Chu Qiang ingin menganiayanya di kompartemen, tapi Ji Fei lah yang menyelamatkannya. Dia bahkan menganggap Ji Fei sebagai pangeran tampannya di dalam kotak. Namun, saat ini, menghadapi seseorang yang tidak bisa dia dapatkan, wajahnya menjadi lebih melankolis. Bahkan, Ji Fei terus menatap Tang Zian. Ekspresi wajahnya sangat tenang, bahkan tanpa fluktuasi apapun, seolah semua yang ada di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Tang Zian memandangi wajah tampan Ji Fei, melihat Phoenix meringkuk di pelukan Ji Fei di sampingnya, dan memikirkan kata-kata santai Ji Fei tentang istriku, dan hatinya dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Tuan muda Chu dipukuli oleh orang ini. Tang Zian tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata. Saat dia mengatakan ini, wajahnya menjadi pucat, tapi dia menatap Ji Fei dengan tegas. Tidak ada tanda-tanda gentar atau ragu-ragu, yang merupakan bukti tekad. Chu Qiang sangat puas dengan penampilan Tang Zian. Dia mengangguk, mengangkat sudut mulutnya, dan menoleh ke arah Ji Fei. Sekarang sudah terbukti, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ji Fei sadar setelah beberapa saat keheranan, dan bahkan memiliki senyuman yang dalam di wajahnya. Senyum yang santai, itu adalah senyuman yang menghina. Dia bahkan tidak peduli. Jadi mengapa dia harus peduli? Bagaimana Anda ingin mengatakan sesuatu adalah urusan orang lain? Bagaimana Anda ingin mengatakannya juga merupakan urusan orang lain? Saat Ji Fei hidup di dunia ini, apakah dia masih takut dijebak? Selain itu, mengenali sifat asli seseorang jauh lebih penting daripada tertipu oleh penampilan luarnya. Dia telah membantu Tang Zian tanpa meminta imbalan apapun. Dia hanya ingin Tang Zian membuktikan kebenarannya. Dia bersumpah palsu di luar keinginannya, yang membuat wanita itu menyadari betapa baiknya hal itu. Si Bin hendak marah, tapi Ji Fei menghentikannya lagi. Chu Ziguo memandang Ji Fei. Kamu melukai anakku dan menyebabkan lukanya menjadi sangat serius. Menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini?
Chu Qiang mengangkat tangannya untuk menutupi luka di wajahnya. Kamu sangat menyakitiku. Jika kamu tidak memberiku solusi yang masuk akal, aku akan membunuhmu jika aku tidak menyelesaikannya denganmu hari ini. Keganasan Chu Qiang juga meningkat. Meskipun Feng Huang tidak sadarkan diri pada saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi, dia sama sekali tidak percaya bahwa Ji Fei akan memukul Chu Qiang tanpa alasan. Ketika dia melihat Tang Ziyan di dalam, dia segera mengerti bahwa Ji Fei memukuli orang untuk membantu Tang Ziyan. Sekarang dia membalas kebaikan dengan kebencian. Dia langsung marah, dan dalam keputusasaan, bukannya marah, dia malah memuntahkan seteguk darah. Ji Fei tidak marah pada Tang Ziyan karena berbohong. Namun saat melihat Phoenix muntah darah untuk kedua kalinya karena amarahnya, wajahnya menjadi hitam pekat, suram seperti awan gelap di bulan Juni. Menatap Chu Qiang di depannya, apakah kamu merasakan sakit? Ya, sakit sekali, kata Chu Qiang sambil menggaruk lehernya. Ji Fei mengangguk, berbalik dan menepuk taksi. Pengemudi pembunuh di Suzong Eli yang duduk di dalam menggigil ketakutan dan dengan cepat menatap Ji Fei dengan ketakutan dan kegugupan di matanya. Ji Fei melambai padanya, dan pengemudi pembunuh itu sangat ketakutan sehingga dia segera keluar dari mobil. Jogging sampai ke Ji Fei, kamu, apa rencanamu? Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Chu Qiang di depannya. Dia bilang lukanya sakit. Aku ingin dia tidak mengetahui rasa sakitnya. Tahukah kamu bagaimana cara mencapainya? Kepala si pembunuh berdengung, dan tentu saja dia mengerti bagaimana cara mencapainya. Apakah ini membiarkan dirimu membunuh seseorang? Hanya orang mati yang tidak mengenal rasa sakit. Jika seseorang memintanya untuk membunuh seseorang, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Tapi Ji Fei, dia sangat mempercayainya. Saya segera melihat sekeliling, tetapi ada orang di mana-mana. Jika dia membunuh seseorang, bukankah dia akan langsung ditangkap? Wajahnya berubah drastis dalam sekejap, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun dia tiba-tiba merasakan hawa dingin muncul dari punggungnya. Dia berbalik dan melihat Ji Fei menatapnya dengan mata setengah tersenyum. Pembunuhnya merasa seperti sedang ditangkap oleh kematian dan bisa membunuhnya kapan saja. Berpikir bahwa Sun Yu di Suzonglen telah membawa begitu banyak orang tetapi tidak dapat membunuh Ji Fei. Jika dia tidak menuruti keinginannya, dia pasti akan mati. Saya mengerti, sulit untuk mengeluarkan beberapa kata. Ji Fei mengangguk. Kalau begitu pergi, pengemudi pembunuh itu memandang Chu Qiang. Niat membunuh sudah mulai muncul di wajahnya. Chu Qiang tidak tahu bahwa dia ingin membunuhnya, dan matanya ketika dia melihat Ji Fei masih penuh dengan provokasi. Nak, tolong berlutut dan minta maaf padaku, dan biarkan aku melawan. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Ji Fei hanya menutup telinga. Tidak ada orang yang hidup yang mau berbicara omong kosong, apalagi orang mati. Melihat Ji Fei bosan, pengemudi pembunuh itu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Chu Qiang. Chu Qiang juga tertegun dan menatap pengemudi pembunuh itu. Apa yang kamu lakukan di sini sebagai sopir taksi? Apakah kamu idiot? Pembunuhnya, yang sudah tertekan oleh Ji Fei dan hendak muntah darah, menjadi semakin marah ketika mendengar Chu Qiang menghinanya seperti ini. Nak, ingatlah untuk tidak menjadi buta di kehidupan selanjutnya. Sialan, beraninya kau mengancamku dan membunuhnya. Chu Qiang berteriak kepada pengawal di belakangnya. Ho ho ho, beberapa pengawal melompat pada saat yang sama dan bergegas menuju pengemudi pembunuh itu. Namun sosok pengemudi pembunuh itu seolah menghilang dari tempatnya berada. Saat mereka bereaksi, terdengar teriakan di belakang mereka. Berbalik dengan cepat, beberapa pengawal tercengang, tertegun, tak terbayangkan. Bahkan ada kengerian yang tak terlukiskan di matanya. Bukan hanya dia,
Tapi semua orang yang hadir melebarkan matanya. Chu Ziguo hampir menatap keluar dari matanya. Bersambung.